Balik lagi bersama gua, Ergia Trader. Oke, di video kali ini gua mau trading Minggu tanggal berapa? Tanggal 29 mungkin ya. Gua lihat dulu deh. Soalnya ya 29 Maret 2020 ya. Oke, sebelum trading gua mau mengingatkan dulu ya. Di sini ada info larangan keras untuk Jawa Barat. Berhubung gua tinggalnya di Jawa Barat, jadi gua ngingetin bagi orang-orang yang tinggal juga di Jawa Barat. Gubernur kita Ridwan Kamil mengumumkan dilarang mudik ke kampung halaman di tengah pandemi COVID-19. Nah, barang siapa yang merasa mudik maka akan otomatis berstatus ODP atau orang dalam pemantauan. Jika berstatus ODP maka harus isolasi diri 14 hari. Kepolisian Jawa Barat akan mengambil tindakan hukum jika status ODP tidak melakukan isolasi diri. Dan RT RW setempat juga wajib melaporkan kedatangan ODP ke kepolisian setempat. Nah, jadi yang sekarang ada di kota Jawa Barat ya, mungkin dari yang mau mudik mungkin untuk belakangan ini harap jangan mudik dulu deh. Nanti ada itu juga tersendat juga perjalanannya. Ya mungkin ini langkah untuk menuju Lebaran supaya hari raya kita ya nggak terganggu. Kemarin ada market baru deh. Tapi sekarang nggak ada ya. Kenapa ya? Mungkin karena minggu ya. Oke, gue mau trading di kripto IDX aja ya. Gue nggak mau di OTC dulu. OTC itu agak ekstrim. Kok gini ya? Ini salah ketik ternyata. Oke. Di sini gue mau trading tanpa menggunakan indikator dulu. Ini pernah nggak kalian berpikir trading tanpa indikator? Ini jelek banget. Pernah nggak kalian berpikir trading tanpa indikator dan hanya membaca candle? Nah, di video kali ini gue mau trading hanya membaca candle. Tapi yang kalian perlu ketahui memang kita harus melihat dulu market sama pasar. Jadi market sama yang pasar sama aja lah. Sebelumnya di mana ada area-area yang rawan. Nah, di sini nampaknya tidak ada area rawan. Oke, di sini gua akan coba open sell. Di sini ada perlawanan untuk turun. Start 14 juta, nggak apa-apa. Oke. Naik. Oke. Sebentar ya. Sideways kayaknya. Belum tentu, kalau belum berakhirnya perdagangan. Nanti kalau profit gue jelasin dulu ya. Seberapa kuat dia untuk turun. Hijau. Pasti hijau ya. Candle berikutnya hijau. Candle berikutnya kita kompensasi untuk open perdagangan naik 3 kali lipat. 1, 2, 3. Oke, pas banget. Kenapa gue bilang pas? Karena pas pembuka perdagangan saat di sini dan nggak ada yang namanya garis-garis yang beruntun, garis pembukaan harga yang beruntun seperti ini tuh nggak ada. Oke. Kita akan coba lihat ke arah samping dulu. Ini kenapa ya? Kenapa ini? Berapa sih? 28 kemarin jam berapa sih? Jam 19. Sampai kok hilang? Ini sampai jam setengah 9 malam. Kok market kayak gini ya?
Untung gua nggak trading kemarin kebetulan. Oh my god, iya, mantap. Ternyata sekarang udah nggak error lagi ya, kita profitnya 1 kali, udah nggak error lagi, berarti langsung balik modal ya. Ternyata udah nggak ada bug nih, aduh sayang banget. Padahal kemarin di sini tuh tadi gua posisi naik itu karena ada yang namanya strategi membaca satu candle ke depan, itu ada di grup gua. Dan untuk pola-pola candlenya gua udah taruh di grup, disusun dengan rapi. Kalian hanya cukup membaca dan praktekkan aja sih. Oke. Di candle berikutnya bakalan tertimbul doji ya, sepertinya. Setelah candle ini bakalan doji dulu sepertinya. Tapi gua akan coba open posisi kecil dulu aja, open posisi kecil, karena kemungkinannya tren makin kuat naik ya. Open buy 1 kali, ada kesempatan menjadi doji. Oke, keren. Turun kan hari ini jam 2 pagi tadi market bagus nih. Wah, kita panen kalau trading subuh nih. Tapi sekarang bagian pagi ini tuh kok gini banget ya. Oke. Ini membuat perlawanan. Gua nggak bakalan open posisi kalau ini menjadi merah ya, candlenya full merah. Gua nggak bakalan open posisi. Gua akan open posisi setelah candle berikutnya. Oke. Ya, apa nih yang terjadi? Loss ya kayaknya. Oke, loss 1 kali. Berarti kita harus kompensasi lagi 3 kali lipat di candle berikutnya. Nah, di sini gua akan lihat dulu candle yang terbentuk itu candle apa ya. Ternyata dojinya ada di sini. Oke, detik 50 ya. Kita coba lihat. Oke, bakalan tipis juga nih. Sudah 1 bulan aku belum gajian, uang di dompet hanya tinggal 1000-an. Waduh, candle merah. Kalau candle merah, oke, 3 kali. Karena candle hijau, makanya gua open posisi naik 42 juta untuk mengcover tadi loss yang 1 ya. Tipis banget. Kenapa bisa terjadi tipis banget? Karena di sini ada doji, di sini harganya udah sejajar sama pergerakan candle. Harga pergerakan candle sebelumnya. Jadi, kalau dia berbentuk doji itu sangat wajar. Nanti di sini juga ada doji, harga pergerakan candle, harga bergerak. Itu wajar juga. Jadi market itu kebiasaan market sebelumnya pada trading itu ya. Oke, turun. Berarti kita lossnya 2 kali 56 juta. Belum berakhir, sabar saja. Tren turun. Oke, kena berikutnya turun ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 8. Dah cukup ya, 140. 65 juta kali 3, 18, harusnya lebih dari 180 juta. Tapi ya 3 kali lipat juga udah agak lumayan. Nah, di sini gua membuka perdagangan naik karena di sini ada pola yang terbentuk, pola candle menguntungkan, yang dimana setelah candle pembalikan itu kebiasaan market itu memang turun, dan itu sudah lumrah selalu terjadi seperti itu. Untuk materi gambar dan penjelasannya silahkan join grup gua, grup
channel gua yang bernama @ergia_trader tanpa spasi. Silakan kalian ke pesan tersemat di Telegram saya, kemudian baca dari materinya dari awal. Profit ya, nggak jadi minum gua karena profit. Ya, alhamdulillah profit masuk. Kita memprediksi hanya satu candle ini aja. Oke. Jadi pola candlenya itu udah tersusun di materi sebelumnya. Kalian cukup baca praktek dan screenshot hasil praktek kalian ke grup diskusi gratisnya. Apa permasalahan yang terjadi ketika kita trading tetapi loss ya, gitu. Cara belajarnya itu baca di channel khusus, terus balik ke grup diskusi, kemudian tanyakan di grup diskusi apa masalah pemateri yang tidak dimengerti, apa masalah saat loss ketika trading, kita nanti akan jawab. Tapi yang di luaran pembahasan trading mungkin ada juga kalau kitanya lagi pada nggak bisa trading, nanti bercanda juga bisa, boleh, ada peraturannya sih. Oke, di candle berikutnya gua akan membuka perdagangan naik ya. Sudah 1 bulan aku belum gajian, uang di dompet hanya tinggal 1000-an. Kadang sehari hanya 4 kali makan. 4 kali makan kagak lah. Oke. Tunggu berakhirnya candle ini dulu. Bugnya sekarang udah ini, udah normal lagi. Tapi ya kayaknya memang udah ketahuan sih semalam. Kayaknya itu bug itu mau penambahan aset ya, tapi nggak jadi. Kayak di sini ya, terbentuknya sepertinya bakalan doji. Kalau doji gua akan membuka perdagangan perlawanan arah dulu ya. Sebagai mana dia tidak kuat untuk turun lagi. Oke, di sini 1 kali open posisi. Di sini ada area support yang sejajar. Ini termasuk harga support karena masih menyentuh candle ini. Oke. Di sini ada support yang disentuh, maka open posisi perdagangan sesuai support sebelumnya. Si simple itu. Iya, kalau turun breakout ternyata. Jadi kalau trading itu ya loss itu hal yang wajar. Siapa yang bisa memprediksi market selamanya, seterusnya? Nggak ada. Market itu kan fluktuatif, bergerak sesuai keadaan ya kan. Oke, apalagi marketnya kripto. Oke, naik tuh kan. Aduh tipis. Berarti di sini ya 3 kali. 4 kali. Asem. Nah, di sini loss ya loss itu hal yang wajar, tapi sebagaimana kita bisa mengatur manajemen yang baik, maka meskipun loss 4 profit 1 kita masih bisa naik saldonya. Jadi intinya itu trading itu saldo naik, bukan selalu profit berturut-turut ya. Tower ternyata. Kenapa gue memilih alasan naik tadi? Yang pertama kan gue udah bilang di sini tuh ada area harga terendah, support itu harga pantulan, harga terendah, harga nggak mampu lagi penerusan tren di sini. Makanya gue open posisi buy sesuai harga pantulan. Jadi jika kalian melihat sesuatu yang berpantul-pantul, kalian wajib open posisi di area pantulnya tersebut. Profit alhamdulillah masuk. Oke. Ngerti ya? Di sini gua akan open posisi lagi, masih bisa 1 kali ya, 1 kali aja, tapi di sini bisa open posisi 1 kali. Nah, kemudian di sini ada harga pantulan lagi. Pantulan sekecil ini pun itu sangat berpengaruh pada saat kita trading. Pantulan doji sebelumnya, doji dan ini pantulan juga, itu sangat berpengaruh juga pada saat kita trading. Jadi kita harus berhati-hati pada saat trading jika menemukan area sebelumnya, area terdekat saja. Seberapa dekat area yang kita lihat?
sedekat di layar komputer atau layar HP kalian aja. Misalkan kita geser dulu market ke sebelah sini dan yang kita lihat adalah ini segini. Ya udah fokus ke segini dulu. Ketika kita tidak yakin, maka kita geser ke arah sini. Kayaknya di sini gua loss dan open posisinya akan arah kemana? Kita tunggu dulu candle ini aja. Loss 1 kali, berarti candle berikutnya gua harus open posisi sebanyak 3 kali, oke? Waktu masih lama, gua akan lihat market sebelumnya. Kenapa bisa terjadi loss? Padahal itu udah menandakan market pembalikan. Oke, di sini ada harga paling rendah. Oke. Oh, ini tuh harga paling rendah kayaknya. 27 Maret masih harga paling rendah. Ternyata kripto turun terus ya dari kemarin. Kripto IDX turun terus harganya. Coba kita lihat, belum, jauh banget, sampai 26 Maret jauh banget. Gue akan open posisi naik di sini sebanyak 3 kali untuk tadi mengcover yang loss 1, 2, 3. Mana sih? Iya 4 kali juga open posisinya. Wis lah, nggak apa-apa ya. Selalu minum teh tawar, karena jangan terlalu banyak yang manis-manis lah. Yang manisnya itu udah ada di kamu. Asam. Nih. Ini doji, ini harga berjalan. Ini kalau loss itu wajar. Apa itu yang jalan-jalan? Kita lewati ini, kita hanya menganalisa satu market, satu candle yang ini. Kita hanya targetnya satu candle yang ini. Tadi pada saat ini sebenarnya candlenya targetnya yang ini. Karena meleset jadi targetnya yang ini. Masuk lagi, alhamdulillah profit. Dan sekarang udah nggak ada bug lagi ya. Oke. Kita nggak bakalan open posisi dulu. Kita mau lihat dulu market candle yang ini dan open posisi di candle berikutnya. Jadi untuk analisa satu candle ke depan itu kita tidak bisa menganalisa terus-terusan dari candle. Jadi kita harus lihat satu candle apa yang terbentuk, kemudian candle berikutnya itu adalah candle ketika kita open posisi. Gue akan contohin lagi. Nah, di sini sudah memulai harga pelemahan sebenarnya. Melemah harga. Ini harga tertinggi. Ini harga tertinggi untuk area terdekat. Yang ini akan terbentuk kayaknya doji. Oke, hijau, kita open posisi 1 kali. Oke. Ada perlawanan lagi. Ternyata sesudah candle berbentuk ini dia selalu berlawanan arah. Itu poin yang harus kita ambil. Ketika menemukan candle seperti ini lagi, nanti kita open posisinya berlawanan arah aja. Oke. Ngerti ya? Jadi sampai kapanpun kalian mencari sebuah strategi, kalau tidak bisa menganalisa satu candlenya, itu kemungkinan nggak akan alhamdulillah, kemungkinan nggak akan berhasil kalau tidak mengetahui kebiasaan market. Karena trading itu sekali lagi kebiasaan market. Oke, open berikutnya kita telat bro. Harusnya ketika begitu pindah kita open posisi sell. Apa yang gue bilang tadi, setelah ini kan dia turun. Ini target tadi gua dan ini juga target gua sebenarnya. Tapi karena kebanyakan ngomong jadi enggak open posisi. Kalau ini marketnya, kalau candlenya ke atas lagi, gua akan coba open walaupun telat. Oke, di sini kayaknya bisa, masih bisa. Nah, untuk kalian nanti jangan open posisi ketika seperti ini. Ini resikonya sangat tinggi banget ya. Gua open posisi pada detik 16 tadi. Harusnya itu open posisi pada detik 30 saja. Tuh kan resikonya kan.
resikonya itu kalau telat open posisi itu ya gini. Jadi untuk modal yang terbatas jangan memaksakan diri. Tapi satu dan ya profit, I love you. Jadi gua menganalisa candle ini sesudah candle pembalikan kedua ini. Tadi juga sama profit, ketika ada ini gua open posisinya di candle yang ini sama targetnya. Ketika udah ada ini, gua open posisinya di candle ini juga. Ngerti kan? Sama-sama aja kan? Nah, sesudah ada candle ini, gua targetnya di sini. Jadi trading itu nggak perlu lama-lama sebenarnya. Berapa candle nih gua trading hari ini? Saldo dari 40 ya kemarin. Sekarang 417. Udah hampir 200 juta. Hampir, tapi belum. Gua masih mau trading lagi. Kayaknya di sini ada candle perlawanan. Gua akan open posisi perlawanan lagi dan open ya buy. Aduh, telat. Nah, di sini kita telat open posisi karena gua langsung tadi bilang buy. Sebenarnya kalau ngeklik pada saat trading itu harus tak langsung. Jangan ditahan dulu karena ditahan bisa jadi lama. Nah, gitu. Ini akibat saya ditahan. Ini saya akibatnya ditahan jadi agak di atas. Harusnya open posisinya itu ketika dia di bawah banget. Di sini nih. Oke, ngerti ya? Jadi koneksi internet bagus itu berpengaruh juga. Tuh kan, melambung. Tapi belum tentu. Kenapa gua open posisi perdagangan di sini naik? Kita bercermin lagi pada market sebelumnya. Yang mana? Nih, di sini ada sama sejajar juga. Gitu. Profit, I love you. Open posisi buy lagi. Waduh, jadi 2 kali ya. Oke. Di sini ada yang namanya riskan open posisi karena ini yang tercapai. Ketika tadi pindah itu dia tuh menyentuh yang ini sebenarnya. Oke. Nah, jika candle ini merah, maka candle berikutnya kita membuka perdagangan turun. Oke? Ini 28 harus di cover menjadi anggap aja 30 juta, berarti kalau kali 3 itu 9. Sekitar 90 jutaan. Open posisi turun ya sekarang. Berarti jangan 9, 7 kali deh. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Waduh, 7. Candlenya gitu, gerak-gerak terus. Lah, kok pending? Kemana sih ini? Waduh, nggak open nih. Oh, coba lagi. Oh, anjir. Tadi gua ketekan nih kayaknya. 70, 30, 2 kali lipat nih. Kurang 1 berarti ya. Oke, di sini agak astaga. Kenapa ya? Kita lihat dulu. Resikonya di sini. Gua nggak lihat ini tuh sama ini tuh sejajar dan ini pun sejajar. Jadi marketnya naik. Oke. Sideways kemungkinan iya. Sideways. Harusnya open posisinya di sini, tapi karena candlenya agresif, memang 200 juta hari ini, alhamdulillah banget ya. Jadi gitu loh. Ketika kalian mau trading dengan satu candle ke depan, prediksinya cuma satu candle, kalian wajib gabung grup gua. Di grup gua udah gua taruh linknya. Link channel ada, materinya ada, tinggal baca gratis. Materi pembalikan, materi pola candle menguntungkan, sampai baca berita pun ada di grup gua itu. Silahkan join aja gratis di channel. Kalian cukup perlu ke pesan tersemat aja, tinggal baca aja. Itu sesimpel itu. Oke.
Sekarang udah nggak ada bug lagi di sini, profitnya sesuai realita. Tapi ya kemarin nggak diambil lagi nih saldo yang di gua. Mungkin kalau WD agak sulit juga nanti. Tapi biasanya karena ini kesalahan broker itu WD aman-aman aja sih. Kesalahan dari aplikasi itu WD aman-aman aja. Cuman kita akalin aja, nanti WD-nya kecil-kecilan dulu aja. Yang penting konsisten aja WD. Sekarang tuh lagi krisis corona, yang penting kita dapat duit lah, jangan mau langsung modal kecil langsung WD gede. Pelan-pelan aja, yang penting dibayarkan. Karena kita itu tinggal di Indonesia dan broker itu di luar. Nggak semudah itu. Kita menuntut aja nggak bisa. Lu mau nuntut, misalkan broker ini nggak fair, mau nuntut ya gimana? Orang trading aja di Indonesia kontroversi, benar nggak? Iyalah. Karena gue itu terjun itu udah tahunan, terjun trading itu. Jadi udah tahu ya, apapun yang ya sesuatu yang loss lagi di sini. Oke, akan coba open posisi di sini 2 kali 70 udah ya. Sebenarnya ini itu adalah sinyal untuk menahan perdagangan untuk turun sebenarnya. Tapi karena di sini ada yang namanya tadi harga terendah yang udah dicapai tadi mantul di sini, gua akan ada kesempatan untuk membalikan arah lagi. Karena rata-rata market itu mantulnya itu sampai 3 kali. Ini kan 1 termasuk, jadi ini tuh 2, 3. Berarti 3 kali berikutnya biasanya di breakout ya. Tapi kalau di sini udah di breakout, apa itu breakout? Ketika harga sejajar ditembus dengan candle seperti ini dan loss, maka candle berikutnya akan membuka perdagangan turun. Oke, ini open posisi terakhir kalau profit akan terakhir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, open posisi agak banyak karena tadi lossnya 2 ditambah 70 juta, 72,8 ditambah 70 sekitar 72. Bukan ya, 90 tadi tuh lossnya. Nah, di sini gua open posisi perdagangan turun karena breakout. Dan di sini cuman targetnya itu 1. Sebenarnya awal tadi open posisi ini target karena meleset di sini penembusan harga pantul. Jadi, gua membuka perdagangan turun dan candle berikutnya adalah target. Kenapa bisa seperti itu? Bisa karena masih area momen yang menguntungkan. Turun aman. Iya, masuk alhamdulillah. 274 juta. Cukup lah, jangan serakah ya. Ketika orang lain sedang krisis corona, tidak bisa bekerja, beraktivitas, mungkin perusahaan restoran ditutup, seorang trader itu nggak ada masalah. Kita masih bisa gajian, cuman masalahnya ketika mau makan di mana makannya, semua tutup. Ampun. Gua juga selalu berdoa semoga virus corona ini cepat hilang. Oke. Sekali lagi gua hanya mengingatkan aja, siapa aja yang mau belajar bareng gua, silakan gabung di channel Telegram. Kalian cukup tuliskan Ergia Trader tanpa spasi, mau huruf besar atau kecil, Ergia Trader. Lalu klik dan gabung. Kalau bahasa Inggrisnya join. Sekali lagi astagfirullahaladzim, tulisan aing butut-butut teuing. Ergia Trader tanpa spasi, kemudian gabung. Kemudian jika kalian menemukan laporkan smart, laporkan channel, itu jangan dilaporkan, nanti kalian bakalan keluar otomatis. Tapi kalian klik X atau scroll ke atas, kalau yang nggak ngerti scroll itu
baca sampai paling mentok mungkin beberapa bulan lalu aja, 2019. Sampai ada tulisan selamat datang di channel RG Trader. Ke sana. Atau juga kalian cukup klik pesan tersemat, kemudian baca di sana ada aturan, bukan aturan, ada untayan materi yang hanya perlu kalian baca. Kemudian yang nggak ngertinya silahkan didiskusikan. Mau baca tren, SNR, pola candle, momen menguntungkan, baca berita, itu ada dan itu free. Oke? Kalian cukup praktek, dan yang nggak ngerti itu senyubi apapun, karena gua disusun dari dasar itu pasti bisa. Gitu loh. Channel hanya di channel, diskusi di grup. Jadi ada dua yang terpisah. Yang satu di bawah gua taruhnya channel @RG_Trader, itu channel, silahkan gabung. Kemudian kalau grupnya RG Trader, di situ tempatnya untuk kita diskusi. Mungkin diskusi keluhan sesuai broker juga bisa, tapi jangan ke saya, mungkin diskusinya ke teman-teman apa yang udah depo hari ini, permasalahan hari ini ya gitu, bisa banget. Free lah pokoknya. Oke. Kalau gitu video ini cukup sekian dulu, dan jangan lupa jaga kesehatan karena kita mau menghadapi bulan suci Ramadan dan hari raya Idul Fitri. Jaga kesehatan, sayangi keluarga, jangan memaksakan diri, dan tradinglah dengan aman. Jangan menjual aset untuk trading. Tradinglah dengan modal sesuai kemampuan, jangan memaksakan diri. Tradinglah dengan hati yang santai, pikiran santai. Tradinglah dengan fokus, jangan menyepelekan sebuah trading karena ini berkaitannya dengan uang, psikologis terganggu. Oke. Kalau gitu mungkin bacot hari ini cukup sekian dulu. RG Trader pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya menjadi trader sukses.